Baik, kita barusan nomor dua. Benar. Nomor dua barusan kita lihat nomor dua dari mulai keluhannya dulu dibaca dulu adalah ini dulu masalahnya dulu kemudian cek bahwa masalah itu ada keluhan yaitu sesak. Kemudian ada ronhi. Jadi ini kita sudah jelas apalagi di sini kita sudah lihatnya ada tandanya di sini nih. Ada berlendir ya udah pasti bersihan jalan napas. Jadi itu cara kita membuat atau menjawab secara cepatnya. Baik, nomor tiga silakan. Nomor tiga silakan. Baik, kita nomor berapa tiga ya? Nomor tiga. Oke, nomor tiga. Yang ditanyakan adalah prinsip etik. Nah, di sini kita lihat di sini ya. Di ruang baik. Kita jalan satu-satu dulu ya, satu-satu dulu dijelasin. Nah, dijelasin satu-satu. Non-efisien adalah tindakan yang dilakukan supaya tidak merugikan orang lain. Contoh adalah misalnya Anda melakukan tindakan pencegahan sehingga tidak timbul dekubitus. Anda melakukan tindakan pencegahan supaya tidak terjadi shock anafilaktik. Itu adalah bagian dari non-efisien. Kemudian beneficient itu tindakan yang dilakukan untuk memberikan manfaat yang lebih baik. Kemudian otonomi adalah eh, sebuah etik yang disebabkan kemampuan manusia untuk menentukan nasibnya sendiri. Jadi dia bisa menentukan pilihan. Jadi kata kunci di otonomi adalah adanya pilihan. Kemudian veracity adalah kejujuran, kemudian justice adalah adil. Nah, di sini dijelaskan bahwa pasien merasa bosan mengobati pengobatan yang dijalani. Perawat berinteraksi dengan pasien menjelaskan tujuan terkait dengan peningkatan kualitas hidup. Ya, ini peningkatan kualitas hidup. Kalau peningkatan kualitas hidup maka kaitannya adalah dengan beneficient. Jadi jawaban nomor tiga adalah B. Silakan nomor empat, silakan. Silakan nomor B. Nomor B. Nomor empat, silakan. Nomor empat B. Oke, kita lihat. Kalau seperti ini kita gunakan logika ya. Gunakan logika itu gimana? Yang pertama yang dicari adalah langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya. Nah, di sini langkah selanjutnya biasanya di ujung-ujung. Perawat sedang melakukan pemasangan infus dan menyambungkan input set dengan cairan yang akan dilakukan. Langkah selanjutnya berarti mengisi ya, memastikan kalau ada mengisi kontainer infusan ya dengan cairan, tapi kan di sini nggak ada. Jadi memastikan ini dulu, memastikan bebas udara. Oke, nomor 5. Di sini coba perhatikan nomor 5 supaya cepat apa tindakan yang harus dilakukan supaya cepat. Di sini skalanya nyeri.
Sekarang nyeri, tapi yang dilakukan adalah tindakan. Sudah jelas masalahnya adalah masalah nyeri, tapi yang kita cari adalah tindakannya. Nah, yang kita lihat adalah tindakannya. Maka apa yang harus dilakukan? Dengan skala 8, maka tindakannya adalah kolaborasi pemberian. Nah, bagaimana dengan tindakan keperawatan? Utama itu kan pemeran utama bisa menggunakan distraksi, tarik napas dalam, tapi hanya efektif di bawah 6, ya, di bawah 6. Jadi karena ini 8, maka kita harus kolaborasi. Jadi jawabannya adalah eh, B, jawabannya ya. Adalah B. Baik, nomor 6, nomor 6. Oke, nomor 6. Apa evaluasi yang diharapkan? Jadi ceknya itu evaluasi. Jadi kita bacanya dari apakah evaluasi yang diharapkan. Sementara pasiennya itu ada diberikan nebulizer. Kemudian pasiennya batuk berlendir dan lain sebagainya. Berarti kan untuk mengencerkan ya, mengencerkan. Berarti kaitannya dengan yang pernapasan apa? Berarti targetnya adalah kemampuan mengeluarkan sekret ya. Kemampuan sekret. Nomor 6 adalah A. 6. Nomor 7. Nomor 7 pengkajian. Ingat di sini adalah laki-laki berusia 66 tahun. Kemudian keluar menetes di dalam pias ini tanda pasien dengan prostat ya. Saya prostat. Jadi mengeluh bagian bawah ya, tidak puas dan lain sebagainya. Namanya prostat biasa ayang-ayangan ya, ayang-ayangan gitu ya. Jadi dia nggak puas gitu. Makanya yang khas untuk daerah pemeriksaan dengan menetes BAK tidak puas atau tidak lampias adalah bagian dari colok dubur. Itu adalah bagian dari pemeriksaan khas untuk prostat ya, untuk prostat. Kemudian nomor 8. Nomor 8 silakan, nomor 8. Silakan nomor 8. Nomor 8 C C C katanya. Oke, kita lihat kita cari masalah. Yang ditanyakan adalah masalah ya. Di sini diare. Berarti diare udah jelas cairan. Ini nggak mungkin. Ini skalanya 4 nggak mungkin. Mungkin. Berarti jawabannya adalah C. Gitu ya. Jadi kita bisa cepat melakukan analisa tanpa harus melihat data keseluruhan. Ya, kalau misalnya kita mau lihat ya sudah ini kreatinin ureumnya udah tinggi-tinggi pasti udah keseimbangan cairan elektrolit. Baik, nomor 9. Nomor 9 kemarin sudah saya berikan ya materinya supaya dipelajari. Sudah dipelajari kemarin? Sudah dipelajari teman-teman? Kemarin materinya sudah saya berikan. Sudah saya berikan terkait dengan materinya. Tadi malam tugas baca ya, tugas baca yang sudah saya berikan adalah materinya. Kalau nggak salah materinya sudah saya berikan. Silakan teman-teman. Ada yang sudah. Nah, kita lihat tidak mampu menahan gravitasi ya.
Gravitasi. Coba cek lagi yang kemarin tadi malam. Tidak mampu nahan gravitasi, benarkah? Zero itu tidak ada kontraksi. Kemudian satu kontraksi, terus tidak ada gerakan sama sekali. Dua, mampu melakukan gerakan namun belum bisa melawan gravitasi. Ketiga, mampu bergerak dengan lingkup gerak sendiri secara penuh dan melawan gravitasi tetapi belum bisa melawan tahanan. Jadi tiga itu ada tahanan minimal. Kalau di sini tidak mampu menahan gravitasi, mampu mengangkat tangan, berarti jawabannya dua atau tiga. Dua atau tiga. Dua ya, jangan lupa. Dua. Cek di materi yang kemarin saya berikan. Kemudian nomor 10, silakan. Nomor 10 perhatikan di sini skala masalah. Di sini berat, nyerinya sudah berat. Berarti jawabannya udah jelas dong. Berarti nyeri akut. Itu kayak gitu aja jawab soal itu nggak pusing-pusing ya. Jadi akut. Dari mana? Itu nyerinya berat kok. Nyerinya berat. Jadi akut. Kemudian nomor 11. Silakan nomor 11, teman-teman. Nomor 11, silahkan. Silahkan. Nomor 11, teman-teman. Skalanya 7. Nih, skalanya 7 berarti yang ditanya masalah. Otomatis berarti jawabannya adalah ini. Ya, 7A. Ditolong dong dikasih nomor 7A apa itu ya. Kemudian nomor 12. Nomor 12. Kalau ada pertanyaan tindakan yang diharapkan atau tindakan perawatan yang diharapkan, maka Anda harus cari dulu masalahnya dulu. Masalahnya, lihat batu produktif. Batu produktif udah jelas, berarti pasiennya adalah bersihan jalan napas. Kemudian, ya bersihan jalan napas. Mana yang cocok untuk bersihan jalan napas? Tinggal seperti itu jawabnya. Yang cocok untuk bersihan jalan napas, maka jawabannya adalah fisioterapi dada. Gitu ya jawabannya. Mudah ya. Nomor 13, silakan 13. Apa tindakan? Tindakan itu mengacu kepada masalah. Masalahnya apa? Kalau kita lihat masalah, ada kata kunci di sini, ronhi. Berarti bersihan jalan napas. Kalau bersihan jalan napas masalahnya, ruang interna sesak ya. Berarti, walaupun dia ada penurunan kesadaran, ah, tapi ya tetap aja jawabannya adalah ini. Kenapa orang yang penuh kesadaran masih bisa diposisikan untuk menurunkan sekret? Masih bisa. Kemudian, kenapa nggak pasiennya di mana pasiennya? Ronhi kok, orang kesadaran. Kemudian nomor 14. 14, apa tindakan selanjutnya? Tindakan selanjutnya setelah membersihkan stoma. Sedang membersihkan stoma. Berarti setelah membersihkan stoma pada pasien dengan kolostomi adalah melakukan pengkajian. Pengkajian yang mana? Pengkajian adalah yang ini. Perhatikan warna kulit. Emang berat-berat cek Ya. ya. Mm-mm. Kemudian 15. Sama. Silakan 15.
Sebagai kesadaran dokumen dan kolostomi. Pasiennya, apakah evaluasi yang diharapkan? Nah, pasiennya itu bertanya perawat itu mengajarkan ini mengakolostomi. Berarti kalau mengajarkan, pasien dapat mengganti. Ini jawabannya. Iya, Ya, 15. jadi 15 adalah A, Oke. plus A. Kemudian nomor 16, silakan 16. Oh, ini dari rumuskan dulu. Tindakan yang dicari tindakan. Kita harus membesar kelelahan Itu bisa porsi makan kita yang bisa lihat kan BB-nya dan 70, aku disertai muat ada pada kedua tungkai. BB-nya 70 ya. Kemudian apa? Tinggi badannya 150. Jadi kalau misalnya perempuan berarti kali ini ini apa sih perempuan? Berarti kali 0,85. 0,9 aja udah 45. Ya, jadi pasti kurang dari 45. Jadi 42 lah, 42 kilogram. Sekarang 70 BB-nya. Berarti pasiennya edema, banyak cairan. Berarti batasi cairan. Batasi cairan. Batasi cairan ya, nomor 16. Dari mana? Oh, ini BB-nya ini kok. BB-nya ini, kemudian asites. Nah, datanya. Kemudian nomor 17. 17 apa kriteria yang diharapkan? Yang dicari kriteria yang diharapkan. Kemudian sesak napas ya bahasanya sesak napas. Kemudian di sini kita lihat oksigen. Ini saturasi oksigen yang kita harapkan adalah lebih dari 94 ya, 94 saturasinya normalnya. Maka di sini ya kita harus yang di asap normal adalah saturasi berarti dalam batas normal. Batas normalnya berapa? 94 ke atas. Ya, gitu ya. Jadi kita lihat dulu yang ditanya kriteria. Kriteria itu mengacu kepada masalah. Masalahnya apa di sini? Masalahnya sesak napas. Terkait yang napas yang mana? Wah, ini ada saturasinya itu. Seperti yang ini. Jadi bisa cepat dengan menggunakan seperti itu menjawab. Kemudian nomor 18, silakan. Pendidikan kesehatan yang ditanya ya. Karyawan. Oh, jadi ini tindakan yang dilakukan untuk mencegah penularan pada yang lain. Apa yang dilakukan? Ya, berarti nomor 18 yang 18. Cuci tangan ini untuk diri sendiri. Kalau ini untuk C untuk diri sendiri. Kalau untuk orang lain kan judulnya itu kan ini. Dia pendidikan untuk melindungi konsumen. Ketua tim menteri karyawan kantin ya kantin. Ah, jadi gunakan sarung tangan dalam mengolah. Kemudian 19 kita lihat teknik palpasi. Teknik palpasi. Palpasi berarti kita mendengarkan, membandingkan kiri dengan kanan dengan menggunakan telapak tangan ya. Kita dengan menggunakan telapak tangan. Kalau menggunakan telapak tangan berarti eh, bukan perkusi tapi merasakan getaran. Merasakan getaran berarti pemitus taktil. Pemitus taktil ya atau vokal premitus. Nah, di sini kita lihat episis sinistra. Episis sinistra itu berarti sinistra itu kiri. Kiri. Berarti kalau karena ada cairan sebelah kiri, maka dirasakan lebih kencang di sebelah kanan. Jadi jawabannya adalah A. 19A. Kalau redup itu perkusi ya, bukan palpasi. Ini kan palpasi yang dimintanya. Jadi kalau redup itu perkusi, bukan palpasi. Baik, nomor 20. BTA positif, evaluasi yang diharapkan. Apa sesak ya, berlendir.
Oh, Ronhi O2 berarti dikasih apa dia? Wow, yang kaitan dengan bersihan jalan napas yang mana? Karena banyak Ronhi ya udah bersihan jalan napas berarti jawabannya adalah ini. Baik, 1 sampai 20 benar berapa teman-teman? Silakan 1 sampai 20 benar berapa? Baik, 15, 17, 18. Oke, yang lainnya bagaimana yang lainnya? Baik, teman-teman 16, 16, 26. Wih, yo, wih, ya 26. Soalnya baru 20. 16 kali ya. Baik, nomor 21. Nomor 21. Oke. Ayo nomor 21 jawabannya apa teman-teman? Nomor 21. Nomor 21 jawabannya apa? Silakan. Mulai lagi. 21 A A A A. Ayo, ada yang bisa memberikan alasan kenapa jawabannya A? Ada yang bisa alasan kenapa jawabannya A? Yo, silakan jawabannya. Jawabannya A. Oh ya, oke. Jawabannya bahwa di sini pasiennya pengkajian lu tertutup perban. Oke, di sini ya berarti ya. Sahabat yang bertanya jika sembuh. Ah, di sini juga bertanya ya. Oke, jadi jawabannya benar di sini. Sudah jelas ya. Sudah jelas. Oke, oke. Kemudian nomor 22, silakan. Oke, nomor 22, teman-teman. Nomor 22 ada A, ada C. Sila. Oh, baik, kita cek nomor 22 ya. Kita nomor cek 22, ini pasien GCS-nya 15 normal, kalau otot. Berarti pasiennya belum bisa kuat tahanan, gravitasi, tampak dekubitus. Dekubitus ini panjang sekian. Nah, apakah tindakan lanjut, pengkajian lanjut dilakukan oleh eh, perawat untuk persiapan home care? Kalau kekuatan otot, bisa pasien yang melakukan. Berarti kemampuan keluarga dalam melakukan. Kenapa tidak dokubitus? Kenapa dokubitus itu kayak bagiannya domainnya adalah domain perawat. Jadi bukan domainnya keluarga. Jadi kita pengkajian pengetahuan keluarga terkait dengan ROM. Nomor 23, IMT 28. IMT 28 ini berapa? Normal enggak? Nah, skala 5 ini punggung nyeri. Kemudian apakah pendidikan kesehatan? Mengatakan tidak pernah olahraga.
Kemudian administrasi. 28 artinya apa dulu? 28 IMT 28 norma enggak? Berapa norma IMT? 28. 28 itu sudah overweight ya. Udah perdana itu sudah obesitas ya. Obesitas. Jadi berarti kalau obesitas yang bermasalah datanya data obesitas saja. Data obesitas berarti dia tindakannya itu adalah turunkan berat badan. Ya, jadi kita kadang-kadang harus menganalisa datanya apa. Jadi bukan lagi menghitung IMT, tapi kita harus melakukan analisa dari IMT yang ada, apa yang harus dilakukan. Kemudian nomor 24 silahkan. Apa tindakan pertama yang dilakukan merawat luka pada pasien? Di sini diabetes, tindakan tapak perban, perbannya yang nutup ya, nutup pada telapak kiri. Berarti apa yang dilakukan? Eh, salah. Terbang menutup pada luka, ya. Berarti apa yang dilakukan? Ya jelas adalah nomor pasiennya masih lukanya masih ada, perbannya masih ada loh. Jawabannya ada ini. Kenapa? Karena perban masih menutup lukanya buka dulu dong. Sebelum diapa-apain yang buka dulu. Ngapain juga perbannya kalau belum dibuka? Kamu bisa ngapain? Baik, nomor 25. Nomor 25 silahkan. HCT 31 HB. Nah, HB-nya, HB itu HT, HT, eh susah mau nulis. HT sama dengan 3 kali HB. HB. Jadi kalau HT-nya, HB-nya 8, ya berarti HT-nya adalah 24, ya kan? 24 pasiennya HB-nya. Kemudian si artinya itu juga nih, ini bermasalah, ya kan? Ini bermasalah. Ini bermasalah. Kemudian ini enggak. Berarti kalau misalnya ini kan terlalu kental, pasiennya terlalu kental. Karena 31 berarti kurang cairan pasiennya. Dari mana kita kalau cairan data lainnya? Pasiennya berdarah, perdarahan terus, tanda pita, tensi turun, nadir lumayan, ya. Tindakan selanjutnya berarti mau dikasih besek apa? Pasien CRT dilakukan Nah, di sini masalahnya di sini nih. Suhunya. Pasien akan dilakukan transfusi darah, tapi suhunya segini. Suhunya gini. Berarti apa yang harus dilakukan? Kan nggak boleh pasien demam dikasih dikasih transfusi. Berarti ini aja tindakannya adalah ini. Nah, ya. Jadi jawabannya adalah C. Mana ditandain tadi? Ini ya. Oke, nomor 26. Nomor 26. Fraktur. Fraktur melakukan palpasi. Palpasi bisa dilihat nggak? Ini kita lihat dari inspeksi terlihat. Deformitas infeksi. Kemudian edema infeksi nyeri bisa meringis. Jadi yang bisa adalah ini. Saya rasakan. Krek, 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 krek. Tapi jangan ada krek, krek, krek ya. Oke. Yang tanya palpasi kan? Palpasi. 27. Apa tindakan yang tepat dilakukan? Tindakan ingat pasiennya harus cari masalahnya dulu.
C. Terburu ke menjelang operandi sedang anggota tim sibuk informasi. Bersama keluarga datang melaporkan cairan impus. Kemudian, oke, kita ini gadar sebenarnya, tapi ada muncul di KMB. Apapun itu nanti, eh yang paling skala kita menggunakan triase. Kalau kita triase berarti kita melihat mana yang paling yang paling berbahaya. Yang paling berbahaya adalah antara infus dengan abdomen. Jadi yang abdomen adalah kegawat daruratan medis ini ya. Jadi jawabannya adalah menangani yang ini dulu. Ya, nomor 27 adalah C. Nomor 28. Nomor 28, silakan. Apa yang kebutuhan nomor 28? Aduh kubitus, plebitis, tidak cuci tangan, berarti masuknya ke pasien septi ya. Pasien septi bukan bukan lebih cenderung ke pasien septi ini pasien septi atau infeksi. Ayo, pasien septi atau pencegahan infeksi. B atau A, ayo. Nanti pasien septi nanti kita sampai bahas ya. Kalau latihan cuci tangan nanti kita oke ini dulu ya. Nanti kita belajar pasien septi tenang. Kemudian kemudian ini nyerinya apa yang harus dilakukan ya? Nyeri, 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 nyeri. Midline safe, ada midline safe. Apa yang harus dilakukan? Nomor 29, silakan. Midline safe itu gini, yang dimaksud. Ini otak, ini otak. Kemudian otak itu memiliki garis tengah. Garis tengah dalam bahasa Inggris itu namanya midline. Ini garis tengah. Kemudian midline shift bergeser ke kiri. Ini katakanlah kanan, ini kiri, misalkan ya. Berarti saya kasih warna biru. Jadi sekarang garis otaknya itu bergeser ke sini. Dari sini ke sini 1,8. Jadi nggak mungkin bisa bergeser kalau tidak ada masalah. Di sini bisa terjadi di sini. Sorry. Bisa di sini, bisa di sini yang membuat otak itu bergeser dari sini ke sini. Nah, apa yang dilakukan? Ada yang namanya trias tekanan intrakranial. Ya, berarti kita lakukan di sini ada nyeri, penurunan kesadaran, kemudian muntah proyektil itu dan juga ada kejang. Maka di sini yang kita harus melakukan adalah pantau, pantau, pantau TK. Ya. Kemudian nomor 30, silakan. 30 intervensi pertama yang tepat, mengeluh kurang nafsu makan, mual dan muntah. Kulit buruk, ini sudah jelas. Kedua, kulit buruk, buruk ya, buruk. Kalau buruk berarti kita beri inti cairan. Mana yang untuk cairan? Cairan dulu ya. Jadi ini dulu jawabannya. 30 benar berapa teman-teman?
24, 23. Oke, kita lanjut nomor 31 teman-teman. Halitosis, halitosis bercangkrungan mulut. HPS ya. Berarti kerusakan membran mukosa oral ya. 31. Kemudian nomor 32. Ayo. Langkah selanjutnya. GCS 9 lakukan pemasangan sampai batas pengukuran. Setelah batas pengukuran berarti kita memeriksa, memastikan eh, selang dalam lambung ya, selang dalam lambung. Nomor 33, nomor 33, silahkan. Ya, sebentar. 30, 30, ya, 30. Nomor berapa? 33. Kita lihat cek dulu 33. Seorang perempuan. Oke. Masalah utama, lelah, kerongkongan rambut, keringat banyak, malu berinteraksi orang lain, bercerlawan. Oke, jawabannya apa teman-teman? D ya, gampang. Tiga ini D. Ini lebih cenderung ke, nah, oke, kalau ini berarti pasiennya hipertiroid ya, hipertiroid. Silakan nomor 34. 34. Baik, kita gambar. Apa apa masalah keperawatannya? Nah, masalah perawatan. Di sini sesak napas, nyeri dada, skala 5, penjuaris mulus karena meningkat saat beraktivitas. Baik, jantung S3. S3 berarti
Yang jadi masalah apa nih di ruangan pengajian? Oke, meningkat, mengeluh, berarti lebih cenderung ke penurunan curah jantung nomor 34 ya. 34. Kemudian 35. 35 silakan teman-teman. Nah, lanjutkan nomor berapa teman-teman? Barusan saya ada gangguan sedikit. 35, 35, 35. Oke, CRC 4 ya. Nah, saat melakukan pengkajian sekian gips pada paha pasien kebas. Oh, berarti pasiennya ini adalah terkait dengan apa kira-kira? Jawabannya adalah E. Kenapa E? Ini sudah menunjukkan tanda kompartemen sindrom ya. Jadi ini E. Baik, kita sampai 35. Sisanya besok malam, besoknya insya Allah dikerjakan ya. Kita hitung teman-teman. Kita sampai 35 minggu, minggu. Malam besok kita langsung pembahasan dari nomor 36. 36 ya. Terima kasih untuk malam ini. Kita ketemu besok pukul 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.